Oke, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial basic untuk Robodeca. Untuk selengkapnya sebenarnya bisa dilihat di help, kemudian di help ini. Ya, semuanya di sini, basic guide, mulai dari installing, starting, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa cek di sini lengkap, beserta juga ada video panduan tentu aja di YouTube-nya resmi dari Robodeca. Oke, untuk di sini pertama kita mau masukkan jenis robotnya dulu, mau jenis apa yang akan kita pakai. Yang standar biasanya yang sering dipakai itu seri UR dari Universal Robot, ada 5E atau 10E. Kita coba yang 10E. Oke, seperti ini. Nah, langkah awal coba kita gerakkan dulu. Untuk menggerakkan ada banyak cara. Yang paling sederhana itu kalau misalnya kita klik Alt, kita tahan. Nah, seperti ini. Ini nanti akan berubah tampilannya. Seperti ini. Nah, ketika sudah berubah, kemudian kita klik di salah satu sumbu atau aksisnya. Nah, ini akan bergerak robotnya sesuai dengan aksis yang kita klik. Kemudian yang lain misalnya seperti ini. Seperti ini, kemudian rotasi juga bisa seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau menggerakkan area dua bidang ya, misalnya sumbu X dan juga Z, itu bisa tekan yang tengah yang kotak ini. Oke, sebelumnya sorry untuk mouse ya. Itu pertama kalau misalnya kita scroll mouse itu untuk zoom seperti ini. Kemudian untuk klik kanan ini orbit ya, jadi bisa dirotasi viewnya. Kemudian di scroll itu ada tombol juga jika kita klik, jadi klik di tombol yang tengah itu untuk geser-geser seperti ini. Oke, kemudian lanjut untuk pergerakan dengan metode lain ya. Nah, itu kita bisa lewat ini UR10E ini, kita double klik. Kemudian akan muncul Windows atau panel di sebelah kanan beserta angka-angka ini ya. Nah, ini menampilkan posisi sumbunya, ini X, Y, Z. Kemudian ada rotation X, Y, Z, atau di sini UVB. Kita bisa sebut X, Y, Z, sumbu X, Y, Z, atau rotation X, Y, Z. Nah, ini bisa kita ubah lewat knob di sini, atau di CNC itu biasa disebut juga dengan jog ya. Ini jog. Misal saya klik di posisi X, kemudian saya putar knobnya, maka dia akan bergerak sesuai dengan posisi X. Kemudian Y juga bisa bergerak sesuai Y, kemudian dan seterusnya, Z. Kemudian rotation X, maka X-nya itu diam, yang merah itu diam ya, yang bagian sini diam. Y yang hijau, kemudian Z yang warna biru. Nah, itu kalau
kita mau menggerakkan sesuai dengan sumbu. Nah, kalau misalnya kita mau menggerakkan joinnya atau per motornya di tiap-tiap join itu seperti apa, kita bisa lewat di bagian di sini ya, ada theta 1 sampai theta 6. 1 itu yang paling bawah, kemudian berikutnya semakin ke atas, kemudian yang terakhir ada di ujung. Oke, kemudian misal kita sudah banyak menggerakkan sehingga posisinya sudah tidak menentu lagi, kemudian mau dikembalikan ke posisi awal, itu kita bisa tekan atau klik button home di sini. Klik home, maka akan kembali ke posisi awal. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah robot ini perlu target ya untuk bergerak. Jadi misal dia akan ujungnya ini bergerak dari poin A ke B misalnya. Nah, ini kita bisa buat targetnya dulu. Misal poin A itu saya gerakan dulu ya. Pakai metode yang pertama, itu kita klik Alt. Saya taruh di sini misalnya. Nah, di posisi ini, di ujungnya ini saya akan buat target. Saya bisa klik di sini, add a new target for the selected robot. Klik. Nah, kalau dilihat secara detail di sini ada dua panah atau dua sumbu yang saling bertumbukan. Jadi yang pertama ini adalah yang panjang, itu indikator sumbunya. Kemudian yang pendek itu adalah targetnya. Jadi ini tinggal kita geser aja ujung robotnya. Ini kita klik out lagi, kemudian kita klik sumbu yang merah ini misalnya. Kita geser. Nah, ini target satunya terlihat. Nah, kemudian misalnya titik B di posisi sekarang ini, ujung robot, saya tinggal klik lagi add a new target for the selected robot. Nah, sekarang sudah ada dua target ya, di belakang sini target 1, target 2. Berikutnya saya akan coba menggerakkan ujung ini ke target 1, kemudian nanti ke target 2. Caranya tinggal diklik aja di bagian kiri di sini, target 1. Oke, kemudian target 2. Nah, sesimpel itu. Kalau misalnya terlalu cepat gerakannya atau animasinya, bisa kita klik di bagian sini. Kemudian di speednya ini kita kurangi, misalnya di posisi ini, kemudian coba kita klik lagi ya, kurang pelan, bisa dipelankan lagi. Nah, ini terlalu pelan. Oke ya, ini cukup. Speednya kurang cepat, bisa cepat lagi. Oke, itu untuk target. Kemudian misal kita sudah punya banyak target ya, secara cepat kita buat target-target, beberapa target 1, 2, kemudian target 3 misalnya di sini, add new target, kemudian kita buat lagi target 4 di sini. Juga plus plus rotasinya. Kita coba juga rotasinya di sini misalnya, add new target, kemudian buat lagi satu lagi target di sini misal ya.
add new target. Jadi ada target 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk robot sendiri tidak mungkin kan kita klik satu-satu seperti ini, jadi pasti ada satu program di mana semua target ini akan masuk di dalam satu program itu. Nah, caranya kita bisa buat program. Ini target kita pilih dulu semua dengan shift ya. Target 1 pilih, shift, kemudian klik target 5 akan terpilih semua langsung. Seperti ini, kemudian diklik kanan, kemudian create program. Nah, ini sudah jadi programnya, program 1, prog 1. Cara menjalankannya, kalau target ini kan kita klik sekali, ini sudah jalan. Untuk program itu kita harus klik 2 kali, double klik, jalan, target 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian berikutnya kalau misalnya kita lihat detail di bagian di sini, per target itu ada move ya. Jadi move ke target 1, move ke target 2, tapi di belakang move itu ada satu huruf yang berbeda, jadi ada J, kemudian ada L. Nah, J ini singkatan untuk join, kemudian L itu linear. Nah, bedanya apa? Coba kita buat satu program lagi. Kita pakai metode yang lain, programnya ini bisa kita buat di sini. Kemudian saya butuh target 1 dan 2 aja. Kita pilih 1 dan 2, kemudian kita klik kanan, add to program. Jadi bukan create program, tapi add to program. Kita pilih yang program 2 yang masih kosong. Seperti ini. Oke. Ini untuk keduanya kita pakai yang move L. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat program yang sama isinya ya, target 1 dan 2, cuma kita pakai move yang J, yaitu move join. Kita pilih lagi target 1, target 2, klik kanan, add to program, program 3, oke. Kemudian untuk mengubah dari move L ke move join, ini bisa kita klik dulu, yang mau kita ubah yang mana, dua-duanya langsung, klik kanan, set move join, semuanya jadi J. Kalau yang program 2 yang isinya move L atau move linear, kita coba jalankan sekali lagi, seperti ini. Oke. Untuk program 3, jadi kalau misalnya kita lihat detail untuk pergerakannya, move J itu membentuk lintasan yang seperti busur seperti ini. Sedangkan linear itu lintasannya lurus. Jadi apa yang terjadi di pergerakan ini ya, di belakangnya sebenarnya kalau kita mau lebih detail ini adalah kinematik sebenarnya. Jadi di bagian move linear itu setiap pergeseran itu ada checkpoint ya. Jadi misal ini saya gerakan sedikit ke sini, nah di sini ada checkpoint, kemudian di sini checkpoint.
Jadi ada beberapa titik yang dibuat di MoveL ini, sehingga robot ini akan bergerak itu per titik, mempertahankan posisinya sehingga gerakannya linear. Coba kita pelankan, kemudian ketika saya jalankan program, silakan fokus di bagian di sini, di bagian aksis untuk per motornya. Nah, si robot akan mempertahankan posisi selinier mungkin. Tapi kalau misalnya di bagian join, maka yang disimpan hanya posisi awal dan posisi akhir langsung. Sehingga nanti robot itu tidak akan peduli posisi di tengah-tengahnya seperti apa, jadi tidak ada checkpoint. Posisi awal seperti apa, posisi akhir seperti apa, langsung dihajar aja jalan ke targetnya. Ya, seperti itu loh kira-kira. Kemudian kira-kira penggunaannya seperti apa? Nanti mungkin ada video lanjutannya ya. Tapi secara singkat aja, kalau misalnya kita di CNC itu ada namanya G0 dan G1. Untuk G0 itu gerakan rapid atau gerakan cepat. Nah, biasanya untuk gerakan rapid atau cepat di dunia ARM robot itu kita pakai yang move join. Karena pada dasarnya walaupun lintasannya ini cukup kalau misalnya kita ukur itu pasti akan lebih panjang. Tapi secara aksis pergerakannya akan lebih cepat karena tidak ada checkpoint. Pergerakannya akan lebih cepat, lebih efisien. Nah, sedangkan G1 walaupun gerakannya lurus itu akan memakan waktu yang lebih lama karena ada checkpoint. Jadi harus dicek tiap-tiap poin ini itu posisi aksis apakah masih linear atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan lain biasanya akan lebih jelas nanti di bagian latihan ya. Jadi kalau robot itu pasti nanti ketika mendekati target utama itu kita namakan gerakannya adalah gerakan approach. Kemudian untuk gerakan meninggalkan dari target utama itu retract. Jadi mendekat itu approach, meninggalkan itu retract. Nah, gerakan dari home, posisi home di sini misalnya ya. Kemudian ke approach itu robot atau target itu tidak di posisi pergerakannya tidak terlalu penting. Jadi yang penting adalah gerakan cepat ke posisi approach. Nah, karena posisinya tidak penting dalam perjalanannya, sehingga akan lebih bagus jika pakai join. Nah, kemudian setelah sampai di posisi approach menuju target utama itu kita baru pakai linear. Jadi misalnya dalam aplikasi penumpukan kardus misalnya, itu kalau kita pakai join ya kardusnya pasti akan berantakan semua ya karena di sini ada pergeseran. Jadi, kalau misalnya sudah sampai ke posisi utama atau target utama di dalam stacking atau penumpukan kardus itu pakai linear, tapi dalam pergerakan dari home mendekati ke posisi utama di dalam penumpukan kardus itu kita bisa pakai join. Oke, itu kira-kira teman-teman video tentang basic penggunaan Roboteka.
Untuk lebih detailnya nanti kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Terima kasih.